Mas. Hasya tersenyum tipis, dadanya berdebar kencang karena sebentar lagi dia akan berjalan ke altar pernikahan. Adik Mas cantik sekali, kamu sangat cantik. Mas bisa aja, ini Hasya cantik karena make up-nya. Ucap Hasya terkekeh. Daniel memberikan senyuman, sebenarnya hatinya sedih harus melepaskan adiknya secepat ini. Tapi garis takdir adiknya memang begini. Kamu siap kan? Hasya mengangguk, percuma kalau tidak siap sekarang. Kan lucu, sudah acara berjalan masa harus mundur hanya karena Hasya bilang tidak siap. Jangan gugup, Mas dampingi kamu sampai di depan calon suami kamu. Hasya mengangguk, membuang napas kasar. Hasya berjalan dengan tangannya yang Daniel pegang, keduanya saling menatap di depan pintu kayu yang masih tertutup rapat. Jangan tegang, pasang senyum cantik kamu. Ucap Daniel. Ya Mas. Jawab Hasya, dia tersenyum seperti biasa meski kesannya masih kaku karena terlalu tegang. Pintu terbuka, sorot lampu langsung mengarah pada pengantin wanita yang begitu cantik dengan gaun putih ala princess kerajaan. Hasya tersenyum sesuai dengan arahan kakaknya, para tamu berdiri menyambutnya. Mereka melemparkan kelopak bunga yang menambah kesan mewah pada pernikahan yang Damian bilang sederhana. Di bangku terdepan, ada Dinda yang melambaikan tangan dengan raut wajah yang sangat bahagia dan berhasil menular pada Hasya yang gugup. Tepat di depan Damian yang berdiri kaku, dengan kedua mata memerah menahan tangisnya. Daniel memberikan tangan yang dia genggam dan yang dia tunggu untuk dia genggam selama hampir setengah kehidupannya. Janji saya masih sama Damian, sedikit saja kamu menyakiti adik saya. Tidak akan ragu saya mengambilnya kembali, meski yang saya hadapi adalah kekuasaan kamu. Ucap Daniel, bukan ancaman tapi peringatan. Sebagaimanapun, Hasya adalah satu-satunya keluarga yang Daniel punya. Saya serahkan tanggung jawab saya pada kamu, tolong jaga adik saya dengan baik. Jangan salahkan dia jika salah, tapi ajarkan dia di mana letak kesalahannya. Dan jika kamu merasa bosan dengan adik saya, jangan berpikir untuk selingkuh. Cukup hubungi saya dan detik itu juga saya akan mengambil kembali adik saya dan kamu bisa melanjutkan hidup dengan tenang tanpa gangguan lagi. Kalimat panjang Daniel membuat Hasya menangis, kakaknya begitu tulus. Sangat beruntung Hasya mendapatkan Daniel sebagai kakaknya yang sangat bertanggung jawab. Saya melakukan yang saya bisa, lihat saja karena memberi janji hanyalah omong kosong. Balas Damian. Dengan begitu, Daniel menyerahkan tangan Hasya pada Damian yang juga sama, artinya menyerahkan tanggung jawabnya pada sang adik. Perlahan tapi pasti, Daniel turun dari atas altar. Dia akan menyaksikan janji suci keduanya dengan hikmat. Pendeta yang sudah berdiri di depan Damian sejak tadi kini memulai acaranya. Kalian sudah siap? Hasya dan Damian memperbaiki posisi berdiri mereka hingga benar-benar menghadap sang pendeta langsung. Kami siap. Jawab keduanya. Sebelum saya tanyakan dulu, mempelai wanita. Tidak adakah paksaan dalam pernikahan yang akan kamu jalani ini? Tidak, saya tidak mendapat paksaan atau ancaman. Saya murni ingin menikah karena siap dan atas dasar perasaan cinta. Jawab Hasya. Baiklah, mari kita mulai acara pengucapan janji sucinya. Damian dan Hasya tersenyum tipis, tidak sabar dengan pemberkatan mereka di hadapan Tuhan. Saya mengambil engkau sebagai istri saya, berjanji untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, saling mengasihi dan menyayangi sampai maut memisahkan. Janji suci yang Damian ucapkan secara lantang di hadapan pendeta dan juga para tamu yang menyaksikan pernikahan sederhana mereka. Hasya menghela napas, dia gugup luar biasa. Mengikuti pengucapan janji suci seperti yang Damian ucapkan tadi,
suara tepuk tangan diiringi teriakan tidak tahu malu Karel. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri, silahkan suami mencium istrinya. Ini yang Damian tunggu-tunggu, ciumannya. Dia sudah tidak sabar untuk itu, bahkan dari semalam dirinya tidak bisa tidur karena memikirkan masalah ciuman ini. Jangan tanyakan keadaan Hasya, dia masih bengong karena ternyata sekarang dirinya sudah menjadi istri orang. Di usianya yang masih sangat muda ini. Bahkan suara tepuk tangan dari tamu tidak Hasya hiraukan, saking tidak percayanya dia dengan takdirnya sekarang. Saat Damian sudah ada di depan wajahnya, baru Hasya tersadar kalau sekarang sudah memasuki sesi saling cium. Astaga, ini bagaimana? Malu dilihat banyak orang. You are the most beautiful girl I have ever seen, my wife. Suaranya serak-serak menggoda, apalagi ucapan Damian dengan nada rendah itu hanya Hasya yang bisa mendengarnya. Pingsan aja sih kalau begini. Hasya sudah siap kalau Damian akan mencium bibirnya, bahkan Hasya sudah memejamkan mata menandakan kesiapannya. Tapi Damian hanya mencium pipinya, disertai kembali dengan tepuk tangan heboh para tamu. Nanti di dalam kamar, mau kamu aku cium kayak gimana juga kamu bebas request. Heh, emang boleh begitu bang? Lihatlah wajah Hasya yang memerah malu, dia menahan senyumannya. Kan gak enak harus senyum lebar, nanti ketahuan tamu kalau Hasya salting brutal. Merangkul pinggang istrinya, Damian menunjukkan dengan bangga kalau wanita yang dia rangkul ini sekarang sudah menjadi miliknya. Anjir, nggak ngangka gue si kampret jadi papa muda. Sylvina melirik Karel sinis, ini nih minsnya. Wajah boleh ganteng, tapi kelakuannya yang kayak jamak. Gue nggak percaya ini, mantan kapten basket legend kita nikah di umur yang masih muda banget. Namanya juga jodoh. Ucap yang lain menimpali. Ya, Damian mengundang para anggota basketnya saat dulu masih sekolah menengah atas. Sudah Damian orang terdekat, karena nyatanya 3 tahun kebersamaan mereka. Susah senang selama menjadi anggota tim basket pernah mereka rasakan. Meski terkenal dengan julukan Captain Cold, tapi Damian sangat perhatian pada anggota timnya, contohnya ini. Pernikahan yang diadakan secara privat, tanpa tercium media karena hanya orang terdekat yang boleh tahu. Damian memberikan mereka undangan, dari 150 orang mereka bersepuluh termasuk yang beruntung. Kaki Hasya pegal, tamunya terlihat sedikit tapi karena kebanyakan mitra bisnis membuat mereka betah untuk membicarakan bisnis. Tidak seperti yang lainnya yang langsung mukbang di acara kondangan. Bukan tersinggung, Hasya dan Damian justru senang. Para tamu lahap dengan hidangan yang disiapkan. Kemarin kesepakatannya adalah menikah sederhana, tapi siapa yang menyangka kalau ternyata diadakan pesta kecil-kecilan di hotel dekat gereja. Pestanya sederhana, tapi jangan salah dengan kualitas makanannya yang bintang 5, menghabiskan dana setidaknya 1 miliar hanya untuk makanan. Jumlah yang sangat besar dan hampir membuat Hasya pingsan di tempat. Uang sebanyak itu kalau hajatan di kampung bisa makan sekabupaten. Kakinya kenapa sayang? Tanya Damian. Ah benar, setelah janji pernikahan mereka. Damian tidak lagi menggunakan kata lo gue tapi aku kamu. Jadi kesan pengantin barunya sangat terasa untuk Hasya pribadi. Sepatunya mau diganti jadi sandal rumahan aja. Tanya Damian membuyarkan lamunan Hasya. Mana bisa, ya kali gaun cantik di pesta mewah dengan banyak tamu begini pakai sandal rumahan yang ada bulunya itu. Jangan dong, nanti malu. Kenyamanan kamu lebih utama, nggak ada juga yang berani komplain sama apapun yang kamu pakai. Hasya tetap menolak. Iya sih mereka mana berani komplain tapi ngetawain dalam hati. Enggak kok, ini sepatunya udah nyaman cuma lelah berdiri aja.
Damian menatap sekitarnya, semua orang tengah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mau kemana? Tanya Hasya, dia berjalan mengikuti Damian yang membawanya ke salah satu meja. Duduk diam di sini, aku ambilkan minum sama makanan. Jangan abaikan perut kamu yang lapar, bisa jadi sarang penyakit. Ucapnya, mencium kening Hasya dan berjalan menuju stand makanan. Gila, bisa saja si kapten. Bucinnya sampai tumpah-tumpah ke lantai. Kekehnya. Masih ingat Iqbal, si mulut ember yang kalau ngomong gak suka direm. Komplit sih, ganteng, kaya, fisik sempurna apalagi dompet, pewaris satu-satunya, dapat cewek on imut. Pelak. Sekali lo ngomong terus didengar sama Damian, jangan salahin kita yang gak nolongin lo karena semua yang lo makan ini bakalan keluar lagi. Bercanda. Ucap Iqbal, takut kalau sudah berurusan dengan Damian. Ya udah, tuh mulut disaring. Herman gue, nggak ada remnya. Iqbal mengerucutkan bibirnya, ya salah bibirnya lah bukan dia. Kan yang ngomong mulutnya bukan dia. Berbeda lagi dengan bucin satu ini, Dinda terlihat pilih-pilih makanan. Ya maklum, dia kan muslim jadi protektif sama makanan apalagi pernikahan ini kan non-muslim. Nih, seafood. Dinda hanya melirik sekilas, tidak berniat dengan kebaikan Karel. Tenang aja, semua makanannya halal kok. Hasya nggak mungkin sediain lo makanan yang nggak bisa lo makan. Ya. Balas Dinda acuh. Karel menghela napas, kutub selatan belum cair juga. Gimana kalau kamu suka bakso? Tanya seseorang. Dinda melotot, ini bukan mimpi kan? Tiba-tiba banget Daniel menanyainya begitu, mana repot-repot datang ke dekatnya lagi. Kamu suka bakso? Tanya Daniel lagi karena tidak mendapatkan jawaban dari Dinda. Iya, suka banget. Makanan kesukaan. Daniel mengangguk, mau coba, di stand sana. Tunjuk Daniel. Dinda mengangguk, mengikuti langkah Daniel yang berjalan di depannya. Tinggal bilang kalau langkah kamu kecil, saya bisa menurunkan standar cara berjalan. Ucap Daniel, dia berjalan lambat mengikuti langkah Dinda hingga mereka sejajar sekarang. Karel merasa nyawanya dicabut begitu saja, sudah diabaikan ditinggalkan tanpa pamit lagi. Mana gue effort berantem duluan yang dapat lagi sama si sialan Iqbal. Lirihnya, menatap naas makanan seafoodnya yang tadi dia tawarkan pada Dinda yang ternyata ujung-ujung memilih pergi mengantri bakso bersama kakak ipar Damian. Bener-bener mau gue gepre tapi kakak ipar sohib gue. Ucap Karel. Dia mantan kamu? Dinda menoleh kaget pada Daniel yang bertanya tiba-tiba. Diamnya berarti benar. Ucap Daniel lagi, jawaban yang sudah sangat pasti. Dinda menunduk malu, sebenarnya tidak ada yang bisa Dinda malukan dari Karel selain sifat playboynya itu. Cinta masa muda memang indah, tapi tidak ada yang bisa menjamin akan selalu indah. Daniel menatap Dinda yang menatapnya dengan tatapan yang Daniel sendiri tidak mengerti. Saya tahu kamu cinta sama laki-laki tadi, tapi pakai akalmu untuk tidak terjerumus dengan pergaulan yang akan merugikan masa mudamu. Setelah mengatakan kalimat wejangannya, Daniel kembali melanjutkan memilih makanan yang dia inginkan. Makanya selera saya berubah, tipe saya sekarang si Mas banget, mau kan sama Dinda? Daniel terbatuk-batuk, gadis ini tidak ada urat malunya sama sekali. Mas, kata Daniel, demi Tuhan panggilan itu hanya boleh adiknya yang bilang. Kalau orang lain, rasanya menggelikan. Dinda mengangguk semangat, siapa tahu jodoh, kan gak ada salahnya bilang mas dari sekarang. Kekehnya, terlihat sangat senang namun tidak dengan Daniel. Perbaiki cara bicaramu. Ucapnya lalu meninggalkan Dinda. Di sok jual mahal, aslinya salting kan dipanggil mas. Gerutu Dinda.
Interaksi keduanya tentu tidak lepas dari mata yang terus memperhatikan gerak-gerik Dinda sedari tadi. Siapa lagi kalau bukan Karel, dia sampai minum 3 gelas jus saking panasnya dengan kedekatan mantan pacarnya dengan kakak ipar sahabatnya. Kurang ajar banget nyuri start. Gerutunya. Makan pelan-pelan aja kali, kayak orang gak pernah makan aja. Ini juga si setan, suka banget gangguin orang. Lo mirip setan, suka sana suka sini. Gue makhluk tampan, kenapa? Nggak terima lo. Memutar bola matanya jengah, Karel memukul belakang kepala Iqbal. Kalaupun cuma lo di dunia ini, gue masih bilang dinosaurus yang paling ganteng daripada lo. Iqbal mengerucutkan bibirnya, terlihat menjijikan di mata Karel yang sedang muak karena Daniel. Udahlah, ngomong sama lo bikin darah tinggi. Kesalnya, segera berlalu dari hadapan Iqbal. Di PMS tuh anak. Ucap Iqbal ikut-ikutan kesal. Di sisi lain sepasang pengantin baru. Capek. Tanyanya. Kamu gak perlu jawaban aku kayaknya. Jawab Hasya menerbitkan senyuman laki-laki ini. Maaf, aku pikir acaranya bakalan cepat selesai. Hasya mengangguk, bukan capek tapi ngantuk. Lirih Hasya. Kita pulang sekarang kalau begitu. Damian sudah siap membawa istrinya untuk pulang dan istirahat. Damian. Mengumpat dalam hati, Damian menoleh ke asal suara. Papa ingin memperkenalkan kamu dengan mitra bisnis Papa. Maaf tapi istri saya lelah. Ucap Damian, memotong perkataan Abraham yang semangat memperkenalkan mitra bisnisnya itu. Abraham melunturkan senyumannya, dia menghela napas. Padahal memperkenalkan Damian sekarang juga akan menguntungkan laki-laki itu. Maaf, silakan kalian berbincang. Hasya menengahi, dia mencubit punggung Damian membuat laki-laki ini tersentak kaget. Sayang tapi, ucap Damian, dia terdiam begitu tatapan penuh peringatan Hasya terlihat. Ingin membicarakan apa? Tanyanya tidak ikhlas. Hanya seputaran bisnis, tidak lebih. Mengerti privasi perusahaan, Hasya undur diri. Dia memilih menunggu di tempat yang tidak jauh dari tempat Damian, Abraham, dan rekan bisnisnya membicarakan masalah perusahaan. Tapi sesekali Damian menoleh, menatap istri kecilnya yang terus menguap lebar. Rasa kasihan dan bersalah, ingin sekali Damian mengakhiri sesi tanya jawab yang seharusnya tidak dibahas di acara pernikahannya ini. Tuan muda kita sepertinya tidak nyaman, ada yang mengusikmu? Tanya mitra bisnis Abraham, menyadari gelagat Damian yang terlihat buru-buru. Maklum saja, pengantin baru. Para orang tua ini tertawa kecuali Damian, dia terus-menerus menatap jam. Kesal dengan pembahasan yang malah menyeleweng kemana-mana. Jika tidak ada hal penting yang dibicarakan, saya akan undur diri. Ucapnya, meski terdengar tidak sopan tapi Damian masa bodoh. Cepat sekali, istrimu tidak akan kabur kemana-mana. Terserah. Katanya, membalas ucapan mitra bisnis ayahnya yang tidak beretika itu. Katanya berpendidikan tinggi, tapi gaya bicaranya masih lebih bagus lulusan SD. Loh kok cepat? Tanya Hasya saat Damian sudah ada di hadapannya. Kita pulang ya. Kamu kelihatan capek banget. Hasya tersenyum manis. Aku tungguin kalau memang ada hal penting yang mau dibahas. Mungkin niat Papa juga mau memperkenalkan kamu sama mitra bisnisnya. Secara kamu kan yang bakalan nerusin nanti. Damian tersenyum manis, pulang ya sayang. Katanya lagi. Hasya mengangguk, dia tersenyum ramah pada mertua dan teman-teman mertuanya lalu segera pergi karena Damian yang menariknya. Kalau ngantuk tidur aja, aku bangunin pas udah sampai. Ucap Damian yang memasangkan seat belt di tubuh Hasya. Ya. Jawab Hasya masih tersenyum, dia bahagia. Damian sangat lembut padanya, apa ini efek dari pernikahan mereka?
Benar saja, selama perjalanan hanya diisi kesunyian. Damian tebak Hasya sudah tepar karena lelah, tapi biarlah. Istrinya pantas istirahat lebih awal kalau dia tidak meladeni ucapan-ucapan tidak berguna rekan bisnis papanya. Sampai di lokasi yang mereka tuju, Damian menoleh ke samping, tersenyum tipis melihat wajah cantik yang sayangnya terlihat lelah itu. "My precious," lirihnya, mengusap pipi Hasya dengan hati-hati. Damian tidak membawa gadisnya pulang ke rumah, melainkan ke apartemennya. Apartemen yang sering mereka datangi, sudah menyuruh beberapa orang untuk membersihkan apartemennya agar layak digunakan dan sesuai dengan selera istrinya ini. "Tuan muda, selamat atas pernikahannya." Damian hanya mengangguk singkat pada satpam penjaga. Menggendong gadisnya masuk ke unit apartemennya, Damian menguap lebar. Semalaman dia tidak tidur karena tidak sabar akan pernikahannya, sekarang baru terasa kalau dia mengantuk. Hasya mengerang, suara pintu apartemen nyatanya membuat dia terbangun. "Ini di mana?" tanyanya serak. "Maaf, kamu bangun," ucap Damian, mendudukkan Hasya di sofa yang sudah dia ganti menjadi yang lebih nyaman dan lembut. "Ini di mana?" tanya Hasya lagi. Dia berusaha sadar di tengah gempuran rasa kantuknya. Padahal ini masih jam 8, belum tengah malam. Tapi mungkin karena terlalu lelah membuat rasa kantuknya datang lebih awal. "Apartemen," jawab Damian tersenyum. Hasya menguap lebar, kebiasaannya yang sudah Damian lihat setiap hari. "Ganti baju ya, bersihin make up dulu baru tidur." "Males gerak," lirihnya, namun tetap berdiri meski oleng dan harus Damian pegang. "Aku anterin ke kamar mandi." Damian menuntun gadisnya ini ke kamar mandi kamar mereka, bukan lagi kamarnya tapi kamar mereka berdua. "Hadap sini," ujar Damian, mengambil kapas dan pembersih make up. Jangan salah, meski dia laki-laki dan tidak menggunakan semua skincare ini. Tapi yang membelikannya untuk Hasya kan Damian, sudah jelas Damian tahu setiap fungsi skincare yang dia beli. Masih dengan mata terpejam, Hasya begitu manja hingga make up-nya saja Damian yang membersihkan. Tapi laki-laki ini menikmatinya, hal-hal kecil seperti ini yang sangat dia tunggu. "Cuci mukanya dulu sayang." Hasya menurut, facial wash yang sudah ada di tangannya segera dia gunakan di wajah. Sementara Damian, dia pergi mengambil baju. Menghela napas, dia lupa untuk memerintahkan pekerja di rumahnya untuk menyiapkan baju wanita. Terpaksa, malam ini Hasya harus menggunakan bajunya. "Pakai baju aku nggak apa-apa kan?" Hasya mengangguk cuek, dia mengantuk. Pikirannya hanya tidur, memeluk guling di bawah selimut hangat. Damian tersenyum gemas. Dia membuka resleting gaun pengantin Hasya. Melongo, Damian terbatuk. Dia tidak mengira akan mendapatkan pemandangan wow terlalu awal seperti ini. Dingin. Lirih Hasya, membuatnya tersadar. Istri kecilnya ini, dia tidak memakai apa-apa, tapi ini belum waktunya. Masih mengingat janjinya kalau Hasya tidak akan hamil sebelum menyelesaikan kuliahnya. Dengan cepat Damian memakaikan bajunya di tubuh Hasya, dia tidak tahu kalau gaun itu sudah sepakat dengan bra di dalamnya. "Gendong," lirih Hasya lagi, merentangkan tangan. "Sebentar ya sayang." Damian memejamkan mata, mengontrol diri supaya tidak lepas kandang. Dengan cepat, Damian menggendong Hasya ala bridal style. Memang sebaiknya gadisnya ini tidur daripada melihatnya yang sudah seperti kepiting rebus ini. "Mimpi indah babe," bisik Damian lirih, mencium pipi tembam Hasya dan dia langsung ke kamar mandi. Kalian tahulah selanjutnya, apa yang Damian lakukan selain mandi.